Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisal Sabila Daud dengan NIM 941423081. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi logistik. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Langsung saja, judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Perumusan hipotesis H1, diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. H2, diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik. Pada tabel pertama, case processing summary. Penelitian ini menggunakan 42 data untuk dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, pada tabel yang kedua, dependent variable encoding. Variabel dependent memiliki dua kategori, yaitu miskin 0 dan tidak miskin 1.
Baik, selanjutnya untuk tabel ketiga, iteration history. Kriteria pengujian, nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kedua, nilai min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang 1, yaitu 42 kurang 1, yaitu 40 sama dengan 41. Chi-square tabel yang didapat sebesar 57,505. Maka nilai 0,2 log likelihood lebih besar daripada nilai chi-square, yaitu 58,129 lebih besar dari 57,505. Berkesimpulan, tabel sebelum dimasukkan variabel X masih tidak memenuhi syarat uji. Pada tabel selanjutnya, classification tabel. Tingkat kemiskinan. Miskin, dari data yang sebenarnya yaitu miskin, model memprediksi 22 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi orang tidak miskin. Dari data yang ada, orang yang miskin, model tidak bisa memprediksi satupun. Dua, tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksikan 22 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi 100% dalam memprediksi orang yang miskin. Persentase korek, persentase benar. Untuk kategori miskin, persentase benar adalah 100%, yang menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, persentase benar adalah 0%, yang menunjukkan bahwa model tidak akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Overall persentase atau persentase keseluruhan. Persentase keseluruhan akurasi model adalah 52,4%. Ini berarti model secara keseluruhan hanya benar dalam 52,4% prediksi. Pada tabel selanjutnya, variable in the equation. Analisis data sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B sebesar nilai B atau apa sih anjing? Baik, selanjutnya pada tabel variable in the expression. Sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B atau koefisien beta sebesar minus 0,095 dengan ODS ratio atau XPB sebesar 0,909 dan nilai signifikan dari uji Wald sebesar 0,758. Baik, selanjutnya pada blok 1 method enter, pada tabel iteration history, kriteria pengujian, nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari nilai chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kedua, nilai min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Cara mencari
chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang k kurang 1, itu 42 kurang 2 kurang 1 sama dengan 39. Nilai chi-square tabel yang didapatkan sebesar 54,572. Maka nilai min 2 dua kali lipat lebih kecil dari nilai chi-square, yaitu 51,464 lebih kecil daripada 54,572. Berkesimpulan bahwa tabel sebelum dimasukkan variabel x sudah memenuhi syarat uji. Selanjutnya pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Kriteria pengujian: nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,036 lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan bahwa berpengaruh secara simultan. Selanjutnya pada tabel model summary, nilai Naegeli-Kerke R² sebesar 0,196, maka berkesimpulan sumbangan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebagai 19,6%. Selanjutnya, Hosmer and Lemeshow test. Dikatakan baik jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,555 lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Selanjutnya pada classification table. Tingkat kemiskinan. Dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 16 kasus sebagai miskin dan 6 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang miskin. Tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 5 kasus sebagai miskin dan 15 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Presentase correct atau presentasi benar. Untuk kategori miskin, presentase benar adalah 72,7%, yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, presentase benar adalah sebesar 75,0%, yang menunjukkan model lebih akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Overall percentage atau presentase keseluruhan. Presentase keseluruhan akurasi model adalah 73,8%. Ini berarti model secara keseluruhan benar dalam 73,8% prediksi. Baik, selanjutnya pada tabel yang terakhir itu ada variabel in the equation. Kriteria pengujian: nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,026, lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.
yakni H0 diterima, H1 ditolak. Kedua, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai signifikan sebesar 0,977, lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, yakni H2 ditolak, H0 diterima. Baik, itu dia sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.